sebenarnya memang nggak ada salahnya sih magang dimanapun, tapi kalau misalnya emang kita mau mencoba sesuatu yang baru, nggak ada salahnya kita benar-benar langsung loncat aja gitu, coba ke tempat yang jauh dengan ekspektasi dan harapan dapat pengalaman yang lebih. Ya, selamat datang kembali di Masih Rio YouTube channel. Sama seperti biasanya, sebelumnya aku mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Itu semua tergantung kamu nontonnya di jam berapa. Nah, udah ada Titin, berarti kita sudah berada di segmen cerita magang. Teng, 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 teng. Cerita magang. Nah, itu tadi adalah bumper spesial dari cerita magang. Kali ini kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi bersama Titin. Tapi buat teman-teman, buat netizen-netizenku tercinta, sebelum kita lanjut ngobrol, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Jadi teman-teman bisa nyawer, bisa mendonasikan uang 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 sampai 1 juta pemutih badan. Pokoknya teman-teman ya sudah kebanyakan uang atau bingung gimana cara ngabisin uang, jangan khawatir. Di setiap akhir video ini nanti akan ada QR code dari GoPay. Nah, teman-teman bisa scan, bisa langsung sumbang, bisa langsung nyawer. Dengan hasil keseluruhan uang pendapatan yang teman-teman berikan, semuanya akan kita donasikan kepada orang yang membutuhkan, yaitu saya. Nah, kali ini kita masih bersama dengan Titin, bukan klakson dan juga bukan kartun, ya kan? Kalau tanya kenapa sih kok dipisah jadi 2 part? Ya karena kami pakai Zoom gratisan yang maksimal 45 menit. Jadi tidak bisa dilanjutkan. Begitu Titin, alasannya kenapa? Aku baru tahu. Kalau dapat 2 kayak gitu. Bukan karena biar viewersnya naik, biar banyak jam tangan. Tidak, karena Zoom-nya terbatas. Kalau pakai Google Meet, nah konon katanya itu belum bisa ngerekam. Kan tidak mungkin saya harus pegang HP gini nih. Tidak mungkin, ya kan? Bukan teman-teman dapat wawasan dari narasumber, tapi tangan saya yang pegel. Nah, kita langsung lanjut ke part kedua ya, Tin. Karena di part pertama kita sudah 30 menit untuk berbincang-bincang. Takutnya kuota netizen ini habis. Walaupun nanti pasti ada komen, Anda menyepelekan kuota saya. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Daripada nanti baru nonton YouTube, baru tengah-tengah dipanggil ibu, disuruh mandi. Iya. Aduh sike. Wis meh mahib. Itu kamu nggak sih? Oke. Nah, kita lanjut ke part kedua. Part kedua ini kita, setelah part pertama tadi kita ngobrol bagaimana kegiatan dan aktivitas seputar magang. Di part kedua kita akan ngomongin biaya kehidupan soal magang. Karena tidak bisa dipungkirin, biaya kehidupan itu kan sangat penting. Ketika teman-teman mau magang, teman-teman juga harus mikirin gimana hidupnya nanti. Kan nggak mungkin nih teman-teman magang di gedung bertingkat, gedungnya tinggi, ternyata tidurnya cuma di pom bensin. Kan tidak mungkin, apalagi 3 bulan, ya kan? Keuangan itu harus benar-benar diperhitungkan supaya teman-teman itu dapat ilmunya bagus untuk menunjang masa depan, tapi orang tua juga tidak kesulitan mencari uangnya. Gitu. Nah, supaya teman-teman dapat gambaran, bisa minta tolong diceritain dong. Kemarin selama di Jakarta gimana soal tempat tinggal, tempat makan, soal hiburan dan transportasinya. Kita ke tempat tinggal dulu ya. Waktu di Jakarta ngekos, numpang di rumah saudara atau gimana? Aku waktu di Jakarta, kemarin aku ngekos. Jadi ceritanya tuh di Jakarta, aku tempat magang bareng sama Monal, sahabat aku. Sedangkan di tempat kosan, aku sama sahabat aku namanya JJ. Jadi aku sharing tuh tempat kos-kosannya. Jadi kemarin itu kita satu kos berdua, karena kebetulan memang kosannya tuh kayak bisa menerima 2 orang gitu, dan bisa untuk pasutri juga kebetulan. Jadi kita bayarnya ya bagi 2 deh. Dan itu kebetulan deket banget sama kantor aku.
bener-bener deket. Ya bukan berarti bisa jalan kaki juga sih, enggak. Tapi maksudnya waktu itu aku pakai transportnya tuh naik Gojek, gak apa ya sebut merek ya. Enggak apa-apa. Tahu-tahu bisnisnya bisa jadi ambasadornya. Ya, kalau bisa sebutin Maxim biar kebantu naik. Ya, jadi aku tiap hari pulang pergi tuh naik Gojek dan masih terbilang murah sih. Karena aku magang tuh kan 2018 kan. Jadi waktu itu aku biaya transportasi sekali pergi tuh kayak 7.000 gitu. Murah kan ya? Penginapannya apa kos-kosannya kena harga berapa itu? Nah, karena ini aku ngomongin lokasi ya. Iya. Kantor Weber Channel itu kan di Menara Standar Theater ya. Itu di daerah Gimana? Setiabudi. Sorry, pelan-pelan. Agak jelimet Nama soalnya tadi. nama gedungnya itu adalah Standard Theater. Gimana sih bacanya? Aku takut Apa? salah juga. Angel banget Standar. ya. Ya itu aku juga tahu salah. Pokoknya itulah. Di jalan apa? Di jalan apa? Di daerah apa? Di daerah ini Setiabudi Kuningan. Oh, Kok aku jadi Setiabudi. mikir tadi. Ya, Setiabudi Kuningan toh. Nah, terus itu kan terbilang cukup kota tengah gitu kan. Ya. Dan memang cukup mahal. Waktu itu aku 1 bulan 3.500.000. Hah, Meskipun bagi satu? dua, ya tiga Itu juta lima harga ratus. sendiri dan harga berdua sama? 3 juta, 3 juta dan 3 juta tuh untuk berdua. Jadi kita satu setengah. Tapi memang secara fasilitas, pertama ya nggak spring bed juga sih, ya spring bed lah ya, spring bed. Ada lemari gede juga, lemari kayu, ada kulkas, kamar mandi dalam, dan kamar mandi dalamnya itu juga pakai shower dan ada air panas gitu, dan pakai AC. Dan emang deket juga sih kemana-mana, deket daerah mall juga kan, jadi ya cukup worth it meskipun cukup mahal juga sih sebenarnya. Gitu sih. Itu kalau Tempat tinggal. sendiri juga 3 juta. Iya, karena emang kalau nggak salah tuh emang tiap kamar tuh harganya 3 juta, aku nggak tahu deh. Kalau nggak salah kan ada 3 tingkat tuh. Aku di pertama, yang pertama tuh kalau nggak salah rata-rata 3 juta. Kayak makin ke atas makin murah deh, atau kalau nggak salah sih makin murah. Kayak paling atas tuh 1,5 gitu sih. Tapi kayak rata-rata emang di daerah situ tuh aku bisa bilang startnya tuh dari 1,3-an gitu sih kalau emang mau yang cukup enak ditinggali ya, dan biasanya itu udah isian dan kamar mandi dalam sih. Tapi tergantung lagi sih, semakin kita nyari jalan kaki, bisa nemu aja biasanya. Itu jaraknya naik Gojek 7.000, jaraknya kira-kira berapa kilo dari kos-kosan? Aku nggak tahu berapa kilonya. Kalau aku mengvisualisasikan dari kampus kita, itu kayak dari Atma yang di Babarsari ke ini, Gacoan. Oh, itu berarti jaraknya cuma sekitar 1 kilo. Kurang dari itu pokoknya tinggal Malah kurang dari 1 kilo ke mhm, Gacuan. Ya. betul, kira-kira Nah, buat segitu. teman-teman yang pengen tahu, bisa searching dari Atmajaya Babarsari sampai SMA 1 Babarsari. Ah, iya bener. Itu jaraknya sepertinya tidak sampai 1 kilo. Tapi Gitu. jauh dari kosnya jauh dari tempat kerja JJ. Iya, ke Nah, tempatku deket, tempatnya JJ jauh. Padahal yang cari kos-kosan tuh JJ sama mamanya. Jadi yang pertama kali ke Jakarta itu JJ sama mamanya kan yang nyariin, dan aku kayak, iya aja, iya aja, aku yang terserah kamu deh, aku iya aja. Ternyata waktu kita kayak seminggu sebelum kita pertama kali magang, hari pertama magang, kita tuh kayak searching gitu, kayak jalan-jalan ke tempat magang. Lah aku kaget kan, loh kok nyampe cepet. Lah pas JJ ternyata kayak dia butuh 15 sampai 20 menit gitu. Jauh banget. Sedih. Saya merasa sama-sama. senang tapi sedih. Gitu lah. Itu kos-kosannya di daerah mana? Daerah Sebu di Kuningan. Oh iya, Ding, dekat ya, masih di daerah yang sama ya. Kalau makanan di daerah Setiabudi Kuningan atau di daerah dekat-dekat kantor magang, gimana? Harganya, rasanya? Nah, kalau di daerah kantor itu ada namanya Kopkar. Kopkar tuh apa ya singkatannya dari aku lupa. Pokoknya itu kayak kantinnya kantor gitu. Kita biasanya makan di luar dari kantor, dan itu banyak banget kan karyawan pesan makan siang. Nah, di itu tuh banyak banget pilihan makanannya. Ada yang kayak nasi padang, kayak somai, ayam geprek, kayak gitu-gitu tuh ya seharga untuk karyawan pada umumnya yang biasanya gitu sih. Dan itu
jadi tempat favorit juga, khususnya somainya. Itu enak banget sumpah. Jadi aku biasanya kalau bisa makan siang tuh di situ sih sama teman-teman anak magang. Atau kalau misalnya lagi kayak kaya dikit, kayak lagi kaya. Kalau misalnya lagi ada uang, ya kita suka kayak ke ini sih, apa namanya, ke Family Mart untuk beli-beli cemilan, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya untuk di wilayah kantor ya, situ. Kalau makan termurah berapa nih? Termurah ya, untuk di kantor atau untuk keseharian total secara keseharian. Baik di kantor ataupun di kos-kosan, Paling murah itu makan tuh 25.000. 25.000 tuh paling murah. Iya, itu kayak nasi, ayam lalapan, belum minum. Kadang bisa dapat minum, kadang udah termasuk minum, kadang belum termasuk minum. Rata-rata. Berarti kalau makannya sehari 3 kali, kurang lebih buat makan habis 75.000 ya? Betul, 100 ribuan. Belum kalau misalnya kita mau beli cemilan-cemilan gitu ya, apalagi kan misalnya sama teman-teman magang, kan suka BM ya atau ngide, beli minum ini yuk, beli itu yuk, atau kadang join gitu kan kadang kayak nggak enak juga kan, maksudnya ya kali semuanya pesan kita enggak, jadi ya nambah gitu, ada kayak ya 100 ribuan sehari tuh bisa, di luar transportasi lagi. Jadi emang cukup banyak gitu sih pengeluarannya, sejujurnya Iya. ya. Berarti kalau ngitung-ngitung buat makan itu 3 juta ya? Ya, kalau menuruti ego sih segitu. Kalau nurutin ke BL-man. Kalau Kalau bisa tahan-tahan ya bisa kurang dari itu. kalau selamatnya minimal berapa nih menurutmu untuk tinggal di daerah Setiabudi Kuningan? Untuk makan ya? Makan tok ya. Iya, makan tok. Estimasiin aja sehari kita makan 2 kali deh, 2 kali. Tapi sekali makan misalnya 30.000, itu aja 60.000. 60 kali 30, ya dua Satu setengah juta lah. 800. Dua dibikin, saya ditambahin dengan ke BM-an ya 2,5 sampai 2 setengah Dua maksimal tuh sampai dua udah. setengah tuh sebenarnya kayak udah aman dan itu udah menuruti kebeeman ya. Kalau Dan mau makan bolos enak. ya 3 juta kayak kamu tadi ya. Emang nggak tahu diri nih anak nyesain orang tua, habis-habisin Semua duit orang merasa tua. berdosa. Ya namanya gimana ya, kan kaget ya kan, maksudnya di Jogja kan kita aman aman damai sejahtera kan, ya makan kok lapar makan. Kalau waktu di Jakarta awal-awal juga mikir lapar ya makan toh, ternyata mahal kak harganya. Tapi ya bulan kedua bulan ketiga udah bisa mikir lah, oke nggak boleh, ternyata nggak boleh ya gitu sih. Kirain bulan kedua, bulan ketiga udah masak sendiri di kos-kosan. Nggak pernah, kecuali masak Indomie. Kejayaan. Tempat tinggal udah, tempat makan udah, selanjutnya adalah transportasi. Tiap hari ke kantor naik Gojek 7.000 sekali berangkat, 2 kali berarti 14.000. Ada transportasi lainnya nggak? Misal kamu jalan-jalan atau kemana gitu? Oke, by the way, 7.000 tuh pergi ya, pulang tuh bukan 7.000 lagi. Hah? Kalau pulang tuh lebih mahal daripada pergi. Karena kan sore, dan daerah Kuningan tuh rame, macet banget, dan banyak perkantoran. Jadi kalau misalnya pulang tuh aku bisa pernah kayak lagi high fare banget sampai nggak dapet Gojek, itu nyampe 20-30 ribu tuh bisa. Dan itu Tiga puluh nunggu. ribu. Iya, bisa sampai segitunya kalau benar-benar lagi tinggi, apalagi misalnya lagi hujan, lagi jam-jam pulang kantor kayak jam 5, setengah 6, wah itu bisa bisa segitu mahalnya. Jadi kadang perginya doang 7.000, bisa pulangnya enggak. Sisanya kalau misalnya untuk transportasi lain, kalau mau jalan-jalan emang selalu pakai Gojek atau naik ini sih Grab car kayak gitu-gitu. Tapi kamu tidak mencoba naik KRL? Enggak, karena kan deket kos toh, maksudnya emang bisa diakses pakai Gojek secara Enggak, efektif. waktu jalan-jalan. Oh, waktu jalan-jalan nggak pernah. Aku waktu magang itu tahun 2018, aku belum pakai MRT. Oh nggak tahu sih, MRT belum ada ya tahun segitu kayaknya. Belum ada. Ya, KRL belum. masihan. Nah, KRL aku juga nggak pernah pakai, sama sekali nggak pernah pakai. Ya aku pernah Berarti kamu pakai itu tidak adalah apa? Berarti kamu tidak merasakan sensasi desek-desekan sama mbak-mbak gebuk-gebukan tas gitu ya? Tidak, Wah, aku sikit kayak gitu. nggak pernah, Alah. sama sekali nggak pernah. Hmm, ya. Tapi kamu tidak mencoba untuk jalan kaki kah? Pulang dari kantor?
pulang dari kantor tuh aku pernah coba jalan kaki. Enggak sih, bukan pulang dari kantor. Waktu itu aku ngide sama JJ. Waktu itu sore-sore gitu kan, hari Jumat atau hari Sabtu gitu. Kita ngide aja jalan kaki yutin ke mall. Karena emang deket mall, deket mall Oh, gitu kan. Terus kita jalan kaki, menurut kita tuh deket kalau naik motor. Pas jalan kaki, ternyata jauh. Terus sejak saat itu kami memutuskan, oke cukup sekali. Harus akhirnya enggak lagi. balik lagi ke Gojek. Iya, Kalau di Weber itu berarti kerjanya Senin sampai Jumat atau iya. Senin sampai Jumat. Atau Senin? kalau misalnya ada event, ya bisa pas weekend juga. Tergantung sih. Tapi yang benar-benar work-nya itu Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 5. Tapi kalau ada event gitu di weekend, terus kayak ngerubah liburmu apa akhirnya kamu nggak dapat libur? Enggak sih, jadi kayak tetap aja kalau misalnya mau weekend ada event, pergi aja event. Nggak akan ada hari pengganti libur tuh nggak ada. Wow. Berarti misal Sabtu Minggu event ya seminggu itu sama sekali nggak libur ya? Bisa, kalau misalnya emang lagi case-nya kayak gitu tuh bisa. Mantap, mantap, mantap. Nah, tempat tinggal udah, makan udah, transportasi udah. Terakhir hiburan nih. Oke. Hiburan apa sih yang selama kamu magang yang kamu gunakan? Kamu cari hiburan apa? Kemana aja, jalan-jalan. Gitu. Sebenarnya kehidupan magangku tuh cukup membosankan. Karena kan maksudnya Senin sampai Jumat tuh udah cukup capek dan melelahkan kan. Jadi aku sama Jiji tuh suka kalau udah hari Jumat sore atau pas pulang habis pulang dari kantor itu langsung tidur. Jadi kita memanfaatkan waktu hari Jumat Sabtu tuh bener-bener untuk tidur. Bahkan fun fact-nya adalah kita tuh di masa-masa magang kita tuh ngambil skripsi sekalian. Agak rada-rada kan, emang cari mati. Jadi itu kita kadang lebih manfaatin ya kalau misalnya lagi fresh gitu kita ke kafe di mall gitu sih, atau enggak kita ya tidur, atau enggak kita nonton kayak gitu-gitu sih. Tapi kebanyakan seringnya tidur sama ke mall karena kita deket banget sama mall kayak Lotte Shopping Mall itu deket banget, deket juga sama Kuningan City, deket juga sama Plaza Festival Kuningan. Jadi daerah-daerah situ aja sih, atau kalau lagi banyak duit, kita ke GI. Kayak gitu. Jadi kebanyakan ya hiburannya tidur sama ke mall. Ini dong, ada tempat main, jalan-jalan atau warung nongkrong, tempat nongkrong atau warung makan favoritnya selama di Jakarta? Warung makan ya. Kalau misalnya deket kos tuh ada. Jadi tuh bener-bener di depan kos kita kayak keluar pagar, terus belok kiri dikit, itu tuh ada warung makan kayak pecel ayam gitu. Itu bener-bener enak banget, enak dan daging ayamnya tuh potongannya tuh gede. Dan aku kan suka bagian dada kan. Jadi kalau misalnya dapat dada yang gede tuh kayak senang sekali hidupku. Terus itu tuh jadi langganan. Sampai kita tuh tiap mau pesan gitu kita by WA doang kayak, "Mbak, saya pesan ini sama ini ya." Terus nanti diantar. Jadi kebetulan di dekat kos dulu tuh ada tuh yang deket kos. Terus kalau misalnya untuk yang nongki-nongki, kita seneng tuh, aku lebih tepatnya sering ke Plaza Festival. Terus tuh banyak banget tempat makanan. Biasanya kalau misalnya di sana tuh makan, ya terserah sih, karena banyak tempat ya, kadang di Hokben, kadang kita ke Solaria, kadang ke kafenya juga, ke, apa ya namanya, aku lupa. Pokoknya ada cat-cat kayak gitu namanya, aku lupa. Lucky Cat. Itu deh pokoknya. Dan kita seringnya kalau misalnya untuk makan murce dan banyak pilihan tuh di sana sih. Di mana, sorry? Di Plaza Festival Kuningan, Plaza kalau Fashion. sana. Nah, itu tadi teman-teman netizen-netizenku tercinta sudah tips sharing kehidupan. Mari kita total akumulasi biaya kehidupan selama magang dari Titin bukan klakson, apalagi kartun. Untuk tempat tinggal 1.500.000. Mohon maaf tidak keluar tulisan di sini karena saya tidak bisa mengedit. Oke? Okay? Untuk makan 1.500.000, tempat tinggal 1.500.000, makan Titin habis 3 juta. Jangan 3 juta dong, mahal banget. Kayak 2 juta lah ya. Kayak, Jadi 3,5 juta. Gojek Ya, itu ya 7.000 kali 3 itu udah 210. Kalau 30.000 ya kurang lebih 500.000 ya. juta lah ya transport. 3 juta. Jadi 3,5 tambah 1 juta, 4,5 4,5. buat hiburan dan lain-lain 1 juta. Ya kan? Kurang lebih menghabiskan uang 5.500.000 untuk magang di setiap bulannya. Tapi
Ini untuk konfirmasi nih, biar teman-teman kayak yang, wah kok mahal banget. Nah, tapi bisa hidup nggak sih ketika nggak dengan uang 5.500.000, kayak misal 3 juta atau 4 juta gitu bisa nggak? Bisa tapi tuh ngepres. Bisa itu Mungkin ngepres. kayak aku sekarang ya, 3,5 juta itu bisa tapi ngepres tanpa jalan-jalan kemanapun. Atau kalaupun jalan, itu nggak yang hedon gitu loh. Atau pakai transportasi publik. Sebenarnya yang bikin mahal tuh kan transfer sama makan kan. Hmm. Kalau kos-kosan kan sebenarnya kita juga bisa pilih yang emang sesuai kebutuhan. Tapi kalau makan tuh kan emang yang kita butuhin tiap harinya. Dan transport itu sesuatu yang kita bisa kurangin juga sebenarnya. Jadi tergantung biaya dan gaya hidup sih. Tapi ya kalau 3,5 juta itu bisa tapi pas. Pas. Nah, itu buat teman-teman. Jadi jangan khawatir terus kayak, wah dompetku tipis. Nggak, terus teman-teman mengubur impian. Pasti semua itu ada jalan jikalau teman-teman itu memiliki tekad yang kuat. Nah, buat teman-teman yang masih belum waktunya magang, jadi lebih baik untuk mulai menabung dari sekarang supaya besok kalau waktunya magang sudah tidak merepotkan lagi orang tua dan teman-teman bisa bebas pilih magang di tempat mana. Betul, gitu? Betul. Nah, buat terakhir minta closing statement gimana magang di Weber Sandwich. Oke. Gimana? Mungkin secara keseluruhan ya. Pertama karena aku juga kuliah di Jogja dan memilih magang di Jakarta, itu kan sesuatu yang kayak apaan sih jauh banget, padahal kan di Jogja juga bisa. Sebenarnya memang nggak ada salahnya sih magang dimanapun, tapi kalau misalnya emang kita mau mencoba sesuatu yang baru, nggak ada salahnya kita benar-benar langsung loncat aja gitu, coba ke tempat yang jauh dengan ekspektasi dan harapan dapat pengalaman yang lebih apa ya istilahnya kayak lebih beda dan kita juga bakal ketemu teman-teman yang lebih luas juga kan. Jadi kalau dari aku, buat teman-teman yang emang masih ragu mau magang di Jakarta tapi takut atau segala macam, gak usah takut, cobain aja. Kalaupun emang misal belum memiliki kesempatan ya udah di tempat magang yang deket-deket juga nggak apa-apa, so tetap bisa ini sih apa sih kayak bersinar di tempat itu. Jadi jangan takut, coba aja dan apa ya pokoknya akan tetap dapat sesuatu yang baik deh dari apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Nah, itu dia buat yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung hubungin Titin lewat mana, Tin? Boleh via Instagram @christianrajabukbuk. Nggak ada di sini. Oh, nggak ada ya? Berharap Anda jangan berharap menyusahkan Anda, saya tidak bisa editing. Tapi nanti Instagramnya Titin bakal aku tulis di link di deskripsi. Yes, boleh. Lewat Instagram atau lewat LinkedIn juga bisa. Ya, boleh LinkedIn juga boleh Christian Margaret Rajabukbuk. Ya, nanti aku tulis di deskripsi ya. Tapi jangan Oke. lupa buat teman-teman yang hubungin Titin, jangan lupa pakai password yaitu dari channel Masih Rio. Ya. Oh iya, Biar tahu berapa impact-nya itu biar tahu. impact-nya. Revenue-nya biar tahu. Oh, Benar-benar. YouTube-nya Rio segini yang hubungin Titin. Wah, kalau tidak ada ya tutup YouTube. Nggak lah, semoga bermanfaat dan banyak orang yang nanya ya. Semoga ada yang ngontek kamu juga, siapa tahu kan? Iya, amin. Kalau ngontek saya tidak tahu apa-apa kecuali iklan. Jadi kalau mau tanya Weber Sandwich bisa langsung ke Titin. Tapi bisa ngontak aku juga minta bantuan. Mas, yo kok chatku nggak dibales nih sama Titin. Nah, nanti aku teleponin sama Titin. Boleh, boleh. Perantara ya? Iya, perantara. Tapi ada ya biaya pajak. Enggak, QR, QR canda. code lagi. Canda, ntar dikira apa-apa, lu kok dikit-dikit uang, dikit-dikit uang. Enggak. Padahal ya. Tapi kalau uang itu benar. Enggak. Aku akan membantu. Kenapa ada YouTube ini ya, tekad ini adalah untuk membuka wawasan teman-teman supaya teman-teman bisa terbuka. Jadi semoga ini sangat bermanfaat ke teman-teman, semakin membuka wawasan teman-teman dan teman-teman lebih gigih lagi, lebih terus semangat untuk meraih kesuksesan, tidak yang berada di kota-kota kecil, jangan terus kecil hati tidak mau ke Jakarta. Titin buktinya dari Jogja dia mau ke Jakarta, bahkan Titin dari Kalimantan terbang ke Jogja, terbang ke Bali untuk meraih impiannya. So teman-teman tetap ikuti terus keseruan YouTube Mas Rio, terutama di cerita magang, ya. Karena di sini bakal ada narasumber-narasumber lain yang bocorannya mereka ini magang di Pupuk Kaltib, magang di Pertamina, dan
magang di perusahaan ibunya sendiri. Nggak apa, itu tetap bagus. Itu tetap bagus. Yang penting kan belajar ya kan. Betul. Nah, buat teman-teman terus ikuti keseruan di Masirio YouTube channel. Tapi jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Ini dia QR code-nya. Nyumbang.